Persimpangan didefinisikan sebagai sebuah tempat dua atau lebih jalan bertemu di tanjakan atau at grade. Persimpangan merupakan lokasi yang berisiko tinggi karena pemakai jalan yang berbeda, yaitu truk, bus, mobil, pejalan kaki, dan pengendara motor menggunakan ruang yang sama. Dan tabrakan hanya bisa dihindari kalau mereka berada di sana dalam waktu yang berbeda. Di kebanyakan negara, persimpangan merupakan lokasi yang dilaporkan menjadi tempat 50% tabrakan dalam kota dan 10 hingga 20% tabrakan di luar kota. Perbedaan persentase pada persimpangan di kota dan di luar kota terjadi karena banyaknya persimpangan di wilayah kota dan biasanya volume lalu lintasnya juga lebih tinggi. Volume lalu lintas yang tinggi sama dengan paparan lebih besar sehingga membawa risiko tabrakan yang lebih besar pula. Persimpangan bisa dikategorikan dalam satu dari 4 grup utama. Persimpangan 4 arah atau perempatan. Persimpangan T, persimpangan Y, persimpangan banyak kaki. Bentuk kendali utama di persimpangan adalah aturan jalan, memerlukan aturan prioritas untuk menentukan ruang milik jalan. Jalan prioritas yang ditunjuk dengan tanda beri jalan atau berhenti. Bundaran, rambu lalu lintas. Persimpangan bervariasi dalam banyak faktor, termasuk kecepatan kendaraan menghampiri, jumlah kaki persimpangan, arah persimpangan, jarak pandang pada kendaraan yang menghampiri, apakah kita sedang merancang persimpangan baru atau menyelidiki sebuah persimpangan yang telah menjadi titik rawan kecelakaan? Prinsip keselamatan di persimpangan tetap sama, yakni meminimalkan jumlah titik konflik, mengurangi kecepatan relatif antar kendaraan, mengutamakan pergerakan lalu lintas yang lebih besar, memisahkan konflik dalam jarak dan waktu, menentukan jalur kendaraan, memberikan petunjuk yang jelas tentang kebutuhan ruang milik jalan, mengizinkan semua lalu lintas kendaraan dan bukan kendaraan untuk menggunakan persimpangan. Jarak pandang yang memadai. 2 jarak pandang paling penting untuk mempertimbangkan persimpangan adalah JPKM, jarak pandang kendaraan yang menghampiri. JPPA, jarak pandang persimpangan yang aman. Pertama, jarak pandang kendaraan yang menghampiri atau JPKM. JPP merupakan jarak pandang minimal yang harus ada di persimpangan. JPP didefinisikan sebagai jarak yang dibutuhkan bagi pengemudi atau pengendara untuk merasakan marka atau hazard di permukaan jalan yang menuju persimpangan dan untuk berhenti. Kedua, jarak pandang persimpangan yang aman atau JPPA. JPPA merupakan jarak minimal yang harus ada di jalan utama di semua persimpangan. JPPA diukur sepanjang jalur jalan dari kendaraan yang menghampiri hingga titik konflik. JPPA memberikan jarak yang cukup bagi pengemudi atau pengendara di jalan utama untuk melihat sebuah kendaraan di jalan yang lebih kecil melaju ke dalam posisi tabrakan dan untuk mengurangi kecepatan hingga berhenti sebelum mencapai titik tabrakan. B. Meminimalkan titik konflik. Titik konflik adalah tempat di dalam persimpangan yang ruang jalannya dibutuhkan sekaligus oleh satu lajur lalu lintas dan oleh lajur yang lain. Semakin banyak titik konflik di sebuah persimpangan, semakin besar risiko terjadi tabrakan. Meminimalkan jumlah titik konflik merupakan kebutuhan utama persimpangan yang berkeselamatan. Sebuah potongan melintang jalan memiliki 32 titik konflik. Dengan menutup satu arah menuju potongan melintang jalan dan menciptakan sebuah simpangan T, jumlah titik konflik turun drastis menjadi 6. Mengubah potongan melintang jalan menjadi bundaran, mengurangi jumlah titik konflik menjadi hanya 4. Tapi itu tidak berarti kita harus mengonversi setiap persimpangan menjadi bundaran atau mengonversi semua potongan melintang jalan menjadi persimpangan T. Kita justru harus memperhatikan semua cara yang memungkinkan untuk mengurangi titik konflik dalam persimpangan. C. Mengurangi kecepatan relatif antar kendaraan.
Kebanyakan ahli teknik mengerti ancaman tabrakan depan, tapi sedikit yang menghargai dampak kecepatan tinggi yang dihasilkan selama tabrakan dari arah kanan. Tabrakan di persimpangan cenderung memberi akibat yang sangat serius karena persimpangan merupakan lokasi dari kebanyakan tabrakan dari arah kanan. Saat tabrakan ini terjadi dalam kecelakaan tinggi, keparahan yang sangat tinggi dan umumnya menyebabkan kematian. Diagram ini melukiskan 3 hal penting. Tabrakan dari arah kanan merupakan tabrakan besar. Persimpangan Y sangat beresiko tabrakan besar. Bundaran memberikan manfaat keselamatan yang real. Mengutamakan pergerakan yang lebih besar. Pengemudi dan pengendara yang berada di jalan utama harus mendapatkan prioritas. E. Memisahkan konflik menurut tempat dan waktu. Rambu lalu lintas merupakan pengendali lalu lintas yang memisahkan konflik di persimpangan di dalam waktu. Dengan mengendalikan pendekat mana yang dapat masuk persimpangan dan kapan waktunya, potensi konflik dapat dihilangkan. Namun, hanya kalau pengemudi dan pengendara menaati rambu lalu lintas. F. Mendefinisikan dan meminimalkan wilayah konflik. Keselamatan akan maksimal saat wilayah konflik di persimpangan tetap sekecil aspek praktisnya. Cara mencapainya diberikan hanya di wilayah yang membutuhkan persimpangan. Memperluas jalan di persimpangan, meminimalkan jumlah lajur yang ada dan memberi marka yang jelas. G. Mendefinisikan jalur kendaraan. Pengemudi dan pengendara membutuhkan panduan ketika mereka berada di sepanjang jalan. Garis lajur digunakan untuk tujuan ini. Saat mendekati sebuah persimpangan, kebutuhan ini menjadi lebih terasa. Definisi jalur kendaraan saat ini bergantung pada jenis persimpangan dan kendali lalu lintas yang disediakan. Tapi, lebih baik didefinisikan jalur setiap kendaraan secara jelas dan positif. H. Mengendalikan kecepatan pendekat. Pengemudi dan pengendara mungkin tidak diizinkan mendekati, masuk, atau melalui sebuah persimpangan dalam kecepatan yang jelas-jelas berbahaya untuk kondisi itu. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi dari alignment kendali kecepatan, lebar lajur, dan kendali lalu lintas. I. Memberikan petunjuk yang jelas pada ruang milik jalan. Keselamatan di persimpangan akan maksimal kalau setiap pengemudi dan pengendara mengetahui dan mematuhi peraturan jalan yang diterapkan di sana. Kita patut bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran persimpangan itu terlihat jelas dari semua pendekat? Apakah prioritas di persimpangan kita jelas bagi semua? Jika tidak, apa tindakan kita untuk memperbaikinya? Pendekat mana yang akan diberi prioritas? Apakah tanda dibutuhkan? Jika ya, yang mana? Apakah volume lalu lintas demikian besar sehingga membutuhkan rambu lalu lintas untuk memisahkan konflik dalam waktu? Apakah lokasi itu cocok untuk sebuah bundaran? Pergerakan lalu lintas akan menimbulkan arus seimbang yang dipersyaratkan agar bundaran berfungsi secara efisien. J. Meminimalkan hazard sisi jalan. Hazard sisi jalan didefinisikan sebagai benda mati apapun yang berdiameter 100 mm atau lebih berada di zona terbuka. Hazard sisi jalan termasuk tiang listrik, tiang lampu jalan, pohon, batu, potongan tumbuhan, bangunan, halte bus, saluran dalam, dan kemiringan tepi jalan yang tak dapat dilalui. K. Menjaga akses atau kegiatan yang akan berada di sisi ruas jalan. Banyak persimpangan yang langsung menjadi pusat kegiatan segera setelah dibuka. Orang berkerumun di sana untuk naik bus, taksi, becak, atau ojek. Pelanggaran tidak dapat dibiarkan, dan otoritas lokal harus berupaya menjaga agar persimpangan besar terbebas dari pelanggaran. Ahli teknik berperan dalam mencegah pelanggaran, membuat rencana untuk mengakomodasi penumpang yang sedang menunggu dalam halte yang berlokasi jauh dari persimpangan. Membuat legokan ke kiri atau lay-by bagi bus untuk masuk, menaikkan, atau menurunkan penumpang. Memberikan jalur jalan kaki yang besar di bagian belakang
agar warung dan gerobak makanan dapat beroperasi tanpa memaksa pejalan kaki berada di jalan. L. Meringankan tugas mengemudi. Sederhana di sini artinya membuat persimpangan sesederhana mungkin untuk digunakan dan memastikan bahwa marka garis mengarahkan pengemudi dan pengendara dengan jelas dan bahwa tanda dan unsur pengendali lalu lintas mencolok, jelas dan benar. M. Meminimalkan tundaan pemakai jalan. Melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kelambatan pemakai jalan di persimpangan. Kalau pengemudi dan pengendara memahami waktu yang diperlukan untuk lewat di persimpangan dengan selamat, mereka mungkin tidak akan menyalahgunakan kendali lalu lintas di sana. Bahaya simpangan Y. Indonesia memiliki banyak simpangan Y. Simpangan ini bentuknya sangat sederhana yang berkembang bila volume lalu lintas jauh lebih kecil daripada hari ini. Namun, karena volume lalu lintas meningkat, simpangan Y ini telah menjadi lokasi yang berisiko tinggi karena tidak memenuhi prinsip persimpangan yang berkeselamatan. Memiliki wilayah konflik yang luas, terkena dampak kecepatan yang relatif tinggi, tidak memiliki prioritas yang jelas. Untuk semua alasan tersebut, seharusnya simpangan Y tidak dibangun lagi. Simpangan Y yang ada harus diuji dan sebuah program nasional ditetapkan untuk menghapusnya atau setidaknya untuk memberikan kendali lalu lintas positif di sana. Untuk menghilangkan simpangan Y atau untuk mengurangi risiko simpangan Y, kita punya beberapa pilihan. Tutup salah satu pendekat, dengan demikian menghilangkan persimpangan. Ubah simpangan Y menjadi simpangan T dengan membawa kaki yang kecil ke dalam jalan utama di sudut kanan. Jika simpangan Y berada di wilayah kota, pertimbangkan untuk memasang seperangkat rambu lalu lintas. Hal ini akan memisahkan lalu lintas yang berseberangan. Dengan demikian, membantu pejalan kaki untuk menyeberang di lokasi ini. Bundaran mungkin dapat menggantikan simpangan Y, menandai persimpangan yang terkendali. Di sebuah persimpangan, pengendalian lalu lintas tingkat pertama adalah dengan memasang tanda berhenti dan beri jalan. Lokasinya harus membuat tanda itu terlihat jelas oleh pengemudi dan pengendara yang mendekat. Tanda itu harus berada di kaki kecil persimpangan. Tanda itu harus memiliki marka garis di sisi jalan untuk menunjukkan kepada pengemudi atau pengendara di mana harus berhenti atau memberi jalan. Bundaran. Bundaran adalah jenis khusus kendali persimpangan yang terdiri dari sebuah pulau pusat di dalam persimpangan yang di sekelilingnya lalu lintas harus berjalan searah jarum jam. Sebelum masuk, pengemudi dan pengendara diwajibkan oleh peraturan jalan untuk memberi jalan atau prioritas kepada lalu lintas yang sudah berada di bundaran. Bundaran terbukti merupakan kendali persimpangan yang berkeselamatan karena menyederhanakan proses pembuatan keputusan bagi pengemudi dan pengendara, mengurangi kecepatan relatif kendaraan dari pergerakan pembuat konflik. Bundaran mengurangi sejumlah titik konflik dari 32 menjadi hanya 4 bila dibandingkan dengan persimpangan. A. Komponen dasar sebuah bundaran. Sebuah bundaran yang berkeselamatan memiliki belokan yang sesuai di setiap pendekat, pulau pemisah, baik fisik maupun gambar di setiap pendekat. Sebuah jalur jalan memutar yang cukup lebar untuk jumlah lajur yang memutar. Sebuah pulau pusat lalu lintas yang mencolok. B. Lokasi untuk bundaran paling sesuai. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa bundaran paling sesuai di lokasi adalah persimpangan yang dikendalikan tanda berhenti dan memberikan prioritas yang membuat penundaan tak semestinya bagi pendekat yang sedikit. Persimpangan dengan jumlah lalu lintas belok kanan yang tinggi, potongan melintang di jalan di luar kota yang menimbulkan masalah tabrakan kecepatan tinggi. Persimpangan tempat jalan yang besar berbelok melewatinya. Persimpangan dengan lebih dari 4 kaki pendekat. C. Lokasi bundaran yang tidak sesuai. Bundaran secara umum bukan perlindungan yang sesuai jika persimpangan yang rawan kecelakaan berlokasi di salah satu jenis lokasi berikut ini.
Desain geometris berkeselamatan yang sesuai tidak dapat dipenuhi. Arus lalu lintas di pendekat tidak seimbang. Jalan utama memotong sebuah jalan kecil dan penundaan di jalan utama bisa tidak berterima. D. Bagaimana kita dapat meningkatkan keselamatan di bundaran yang ada? Jika terdapat titik rawan kecelakaan yang kebetulan berada di sebuah bundaran, banyak yang dapat kita lakukan. Biasanya sangat mahal untuk menukar geometrinya. Jadi, kita perlu melihat penandaan dan marka untuk mengubah keadaan. Kita patut bertanya kepada diri sendiri. Pertama, apakah ada risiko tipu mata di satu atau lebih pendekat? Kedua, apakah pendekat dirancang untuk dilalui oleh kendaraan kecepatan rendah? Ketiga, apakah jarak pandang pendekat atau JPP dan jarak pandang persimpangan yang berkeselamatan atau JPPA memuaskan? Keempat, apakah pengemudi dan pengendara memberi jalan di tempat masuk? Kelima, apakah semua rambu pengatur sudah jelas dan dipasang dengan benar? Keenam, apakah semua marka sudah jelas dan dipasang dengan benar? Ketujuh, apakah perlu penerangan? E. Pertimbangan perancangan untuk bundaran baru yang berkeselamatan. Begitu kita memutuskan untuk membangun suatu bundaran di persimpangan, ada masalah perancangan yang harus diperhitungkan. Jumlah lajur hanya memberikan jumlah minimal lajur lalu lintas sesuai dengan kapasitas. Tingkat tabrakan meningkat bila lebih banyak lajur yang digunakan. Pembelokan sangatlah penting untuk meminimalkan kecepatan pendekat dan menghasilkan suatu sudut tumbukan yang dangkal. Merancang bundaran untuk semua kendaraan yang memberi jalan pada arah kanan. Jangan pernah mempertimbangkan situasi apapun yang mengizinkan lalu lintas mengambil prioritas. Mungkin kita memutuskan untuk memasang rambu informasi tambahan sekitar 6 bulan pertama sampai pengemudi atau pengendara terbiasa dengan persimpangan baru. Lampu jalan perlu dan umumnya lebih ditempatkan di tengah median jalan. Marka garis yang kuat khususnya untuk mengarahkan lalu lintas. Perambuan harus benar. Rambu pengatur di garis tunggu, rambu pengarah dini di pendekat jalan utama, dan kalau kecepatan mendekat tinggi, pasang juga rambu peringatan dini. Persimpangan dengan APILL. APILL mengendalikan dengan memisahkan pergerakan yang membawa konflik dalam waktu. APILL yang diaktifkan oleh kendaraan merupakan cara terbaik untuk meminimalkan penundaan bagi pemakai jalan. APILL yang diaktifkan oleh kendaraan bereaksi terhadap kendaraan lain di setiap pendekat. Jika tidak ada kendaraan di pendekat, pengendali APILL berpindah ke pendekat yang paling padat. APILL yang diaktifkan oleh kendaraan itu bisa menampung tombol tekan pejalan kaki yang bisa meminta waktu sedini mungkin dalam penggantian warna lampu. Berikut ini beberapa masalah utama APILL. Selalu menggunakan APILL yang diaktifkan oleh kendaraan. Memberikan kendali penuh untuk belok kanan saat belok kanan harus melewati 3 atau lebih lajur lalu lintas. Menjamin APILL supaya terlihat dengan jelas di setiap pendekat sedikitnya 100 meter di muka. Selalu memberi marka garis berhenti di depan APILL utama. Menggunakan marka penunjuk lajur yang ditaruh di atas permukaan jalan untuk menunjukkan kepada pengemudi dan pengendara arah yang harus mereka lewati di sepanjang persimpangan. Di tempat sebuah lajur belok kanan akan dibuat, pastikan bahwa itu dimasukkan ke dalam median. Tindakan pencegahan tabrakan di persimpangan. Perlakuan tabrakan persimpangan harus menjadi salah satu prioritas tertinggi kita sebagai ahli rekayasa keselamatan jalan. Di sini ada beberapa contoh masalah tabrakan di persimpangan yang biasa terjadi di Indonesia. A. Tabrakan di persimpangan. Tabrakan di persimpangan adalah tabrakan yang terjadi di persimpangan dan biasanya terjadi karena kebablasan
atau ditabrak dari samping. Tabrakan kebablasan terjadi saat pengemudi atau pengendara kendaraan di jalan kecil tidak menyadari persimpangan dan melaju ke sana tanpa mengurangi kecepatan. Bila hal itu terjadi saat kendaraan kedua melintas di persimpangan jalan yang berpotongan, akan terjadi tabrakan sudut kanan. Tindakan pencegahan yang paling tepat untuk tabrakan kebablasan adalah dengan mengarahkan semua pergerakan lalu lintas yang ada di persimpangan. Bisa melakukannya dengan berbagai cara, termasuk memotong dedaunan yang menghalangi, mengecat ulang garis tengah dan garis tunggu, memajukan rambu peringatan, memajukan rambu arah, menyediakan penerangan, memperbanyak rambu berhenti atau beri jalan, memasang pulau pemecah di pendekat. Sementara itu, tabrakan depan samping terjadi saat seorang pengemudi atau pengendara menurunkan kecepatan dan bahkan berhenti di tempat rambu beri jalan atau berhenti, tapi lalu menerobos celah yang tidak cukup besar di dalam lalu lintas. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa pengemudi atau pengendara menerobos celah sekecil itu? Apakah karena sedikit terhalang? Karena kecepatan jalan besar yang berlebihan? Atau karena volume jalan besar begitu tinggi sehingga pengemudi merasa terpaksa menerobos celah yang kecil? Tindakan pencegahan paling tepat untuk tabrakan depan samping mencakup bundaran, APILL, atau meningkatkan garis pandang. B. Tabrakan belok kanan. Tabrakan adalah masalah di persimpangan berambu. Usaha untuk mengurangi kejadian dan keparahan tabrakan belok kanan, terutama meliputi penggunaan tahap berbelok untuk gerakan yang relevan. C. Tabrakan pejalan kaki. Proporsi yang besar tabrakan makan korban pejalan kaki terjadi di persimpangan. Di APILL, pejalan kaki akan dibantu sepenuhnya pada tahap berbelok kanan yang terkendali atau pada tahap pemisahan untuk memisahkan gerakan kendaraan dan pejalan kaki dalam waktu. Tabrakan belakang terjadi di mana saja di jaringan jalan, namun lebih sering terjadi di persimpangan saat pengemudi atau pengendara mengambil keputusan untuk berhenti pada saat pengemudi atau pengendara di belakangnya gagal bereaksi tepat waktu. Meminimalkan risiko tabrakan depan belakang di persimpangan berambu dengan membuat tampilan rambu mencolok agar terlihat jelas dari setiap lajur pendekat di depan persimpangan. Memelihara permukaan aspal sehingga berkemampuan anti-slip yang bagus dalam kondisi basah atau kering. Memberikan lajur belok eksklusif di persimpangan berambu dan tak berambu untuk mengurangi konflik di antara kendaraan yang mendekat dari arah yang sama. Hazard sisi jalan. Kita tidak akan pernah yakin di mana dan kapan kendaraan akan melaju keluar jalan. Mungkin kita juga tidak yakin mengapa. Mungkin penyebabnya kesalahan manusiawi, cacat kendaraan, masalah lalu lintas atau jalan. A. Tabrakan keluar jalan merupakan masalah besar. Tabrakan keluar jalan merupakan masalah bagi Indonesia meskipun data tabrakan yang bisa diandalkan sulit diperoleh. Masalah ini tampaknya akan segera memburuk karena kecepatan meningkat seiring dengan kendaraan ruas jalan raya yang berlipat ganda, jalan tol yang lebih banyak, jalan layang kota yang lebih banyak, dan peningkatan kapasitas lalu lintas lokal. B. Hazard sisi jalan. Hazard sisi jalan bisa didefinisikan sebagai sebuah objek mati apapun dengan diameter lebih besar dari 100 mm yang terdapat di sisi jalan di dalam zona bebas. C. Konsep zona bebas. Zona bebas adalah area sepanjang sebuah jalan yang harus dijaga agar bebas dari hazard. Lebar zona bebas bergantung pada kecepatan dan volume lalu lintas dan juga pada geometri sisi jalan. E. Strategi manajemen hazard sisi jalan. Strategi ini melibatkan 5 langkah. Pertama, mengatur jalan dan lalu lintas untuk menjaga kendaraan tetap di jalan. Kemudian, memindahkan hazard atau menampung hazard ke sebuah lokasi yang lebih berkeselamatan, atau mengubah hazard untuk mengurangi keparahan dampaknya,
atau memasang pagar keselamatan untuk menutupi hazard. F. Bagaimana membuat hazard sisi jalan lebih berkeselamatan? Saat menerapkan strategi manajemen hazard sisi jalan di salah satu potongan jalan, suatu saat kita akan bertanya, bagaimanakah memperlakukan hazard? Banyak ahli teknik yang langsung memutuskan untuk memasang pagar keselamatan. Namun, itu bukan selalu solusi paling baik dan paling berkeselamatan sebagaimana yang diuraikan di depan. Selidiki semua opsi dan hanya setuju kalau itu